Halo teman-teman semua, pada episode kali ini akan membahas seputar image dan table secara detail dan juga bagaimana membuat desain web sederhana dengan menggunakan table. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju TKP. Pembahasan pertama pada episode kali ini yaitu tentang image ya. Saya buat dulu struktur database, struktur HTML-nya. IMG singkatan dari image ya, elemennya IMG. SRC ya, propertinya atau atributnya source, singkatan dari source. Langsung tentukan di mana letak image yang akan kita ambil atau kita tetapkan. Saya ambil di image, direktori image ya, slash misalnya a.jpg yang kemarin ya. Oke, sekarang kita simpan file save as, kita tetapkan di direktori yang sama seperti yang kemarin di HTML. Saya simpan di sini dengan nama latih 02.html. Oke, sekarang kita coba run. Saya menggunakan Chrome. Nah, seperti ini ya hasilnya. Ya, ini berupa image, jadi tidak bisa ditempatkan teks di atasnya. Berbeda dengan background yang pada episode sebelumnya. Nah, untuk membuka ini untuk menjalankan dokumen HTML ini sebenarnya tidak repot ya. Kalau misalnya tidak menggunakan Notepad++, bisa juga menggunakan editor lainnya. Misalnya ada yang menggunakan editor lainnya namun tidak memiliki konsep run langsung di sini ya, di editornya. Berarti kita bisa gunakan di sini. Di HTML-nya seperti ini. Kalau tandanya di sini belum Chrome seperti ini, right click, pilih filenya seperti ini, langsung right click ya. Nah, nanti di sini open with. Nah, di open with-nya ini bisa tinggal dipilih apakah Firefox ya, Brave browser, Chrome dan sejenisnya seperti itu ya. Jadi bisa melakukannya langsung aja di dokumennya, langsung di filenya langsung ya, langsung open with ya, dengan right click open with, pilih browsernya seperti itu. Sekarang kita akan atur ya lebar dan tingginya image yang bersangkutan. Nah, untuk mengatur image itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menetapkan menggunakan persen dan pixel ya. Misalnya sekarang saya akan menggunakan pixel terlebih dahulu. Width sama dengan, di sini saya tetapkan 500. 500 ini berarti tidak lagi perlu kita ketik px karena sudah 500 ini pixel ya, seperti itu. Width, terusnya height-nya misalnya saya tentukan sama dengan 2,5 misalnya ya. Save. Nah, ini 500 sini ya, dari kiri ke kanan, sedangkan dari atas ke bawah itu height-nya 250 seperti itu. Nah, saya menganjurkan kalau untuk pengaturan width ini bisa dengan cara seperti ini, atau kalau mau lebih terlihat proporsional ya image-nya, itu kita gunakan persen pada area width ya, pada width
Kita tentukan misalnya di sini 50%. Nah, setelah itu kita nggak usah lagi menentukan height-nya seperti apa, karena otomatis dia akan mengikuti ukuran width yang 50% itu. Jadi berapa nanti ukuran height-nya itu disesuaikan dengan width-nya. Kalau 50% nanti dia menyesuaikan sendiri. Jadi tidak repot lagi kita menentukan harus berapa persen lagi, berapa persen height-nya. Jadi proporsional dia, tampilannya sesuai. Save, langsung. Nah, ya. Jadi proporsional. Jadi kita nggak perlu lagi menentukan height-nya berapa di sini. Oke. Itu salah satu, bukan salah satu, tapi ini kedua ya setelah src width ya, properti atau atribut dari image atau elemen image ini. Nah, berikutnya yaitu border. Border ini untuk memberi garis tepi ya. Garis tepi. Berapa border yang kita tetapkan, berarti ketebalannya disesuaikan dengan nilai yang kita masukkan. Semakin besar maka semakin tebal. Misalnya saya masukkan 10, berarti ketebalannya 10 pixel ya. Nah, seperti ini ya, ini border ya. Lalu apalagi? Nah, setelah itu misalnya sekarang kita mau menetapkan di posisi mana ya image ini. Ada yang namanya line. Line ini nilainya hanya 2, left dan right. Secara default seakan-akan memang berada di posisi kiri, tetapi ada perbedaan nanti saat kita menetapkan line left dengan tidak menetapkan lines dengan left ya. Nanti terlihat pada saat kita menetapkan atau menuliskan teks di image ya, di samping image itu. Sekarang saya tetapkan dulu line left, berarti di kiri. Memang udah posisinya di kiri ya. Nah, sekarang juga bisa kita ganti right misalnya. Right. Nah, di kanan ya. Lalu bagaimana kalau di tengah? Di tengah tidak bisa menulis di sini line sama dengan center, tidak. Tapi untuk di tengah gunakan di sini center slash center ya, tutup. Nah, seperti ini ya. Sekarang saya akan menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi ya. Apa perbedaannya kalau kita menetapkan line left atau tidak. Pada saat saya menetapkan teks di sini ya, P misalnya, P spasi line, misalnya saya tetapkan di sini line-nya justify. Jadi kemarin saya belum menjelaskan ya bahwa pada P juga memiliki atribut atau elemen properti line justify. Line itu bisa justify, bisa juga left ya, rata kiri tapi karena tidak rata, atau bisa juga right, rata kanan tapi kirinya tidak, dan yang terakhir yang keempat yaitu center, tengah ya. Namun yang akan saya tetapkan di sini yaitu justify, rata kiri kanan, justify. Saya ketik misalnya sembarang saja. P ya, saya save di sini, langsung saya refresh. Perhatikan di sini dia ada di bagian bawah ya, karena saya tidak tetapkan line left. Sekarang saya tetapkan line left, maka dia akan berada di bagian atas. Line sama dengan left. Nah, ya. Di sini perbedaannya bagaimana kita kalau menetapkan menggunakan line atau tidak ya, seperti itu. Nah, sekarang jarak antara image dengan teks ini kan terlalu dekat ya. Ini terlalu dekat. Nah, bagaimana mengaturnya supaya terlihat lebih proporsional ya, tidak rapat seperti ini. Nah, ada dua pengaturan di sini, yaitu H space.
horizontal space ya. Jadi melakukan suatu apa ya namanya, jarak, pengaturan jarak dari image ke teks ya, space ya, ada pengaturan jarak atau spasi di sana. Misalnya saya tetapkan 10, lebih besar maka lebih lebar di sana. Space 10. Nah, terus ada lagi namanya face space, vertical space ya. Ini saya kecilkan saja image-nya, misalnya saya kecilkan 20 saja, 20% ya. Ada lagi namanya face space. Space ya, face space ini vertical space ya, jadi atas bawah di sini ya. Misalnya saya tetapkan lagi di sini misalnya 5 lah misalnya. Oke, kita cek. Nah, seperti ini ya. Ini masih belum ketemu, ini kita kecilkan saja image-nya supaya ini 10% misalnya. Terlalu panjang ininya ya, saya buat di sini aja. Left margin misalnya sama dengan 200, masuk ke kiri dan kanan 200 jadi. Nah, sekarang saya tambahkan lagi misalnya teksnya di sini. Ini P, saya buat lagi P berikutnya supaya tahu nanti ya vertikalnya. Kalau horizontalnya sudah terlihat. Nah ya, ini yang dimaksud vertikalnya, jarak dari teks yang di bawah ini ke image, ini vertikalnya. Kalau horizontalnya ini ya 10 ya, seperti itu. Jadi semakin besar dia diberikan ininya jaraknya ya, space-nya ini, makan semakin besar jarak spasinya dari image ke teks secara horizontal. Kalau secara vertikal berarti dari atas ke bawah. Yaitu bagaimana melinkkan image ya. Jadi kita membuat objek link dari image. Kalau kemarin kan objek linknya itu dari teks ya, sekarang membuat objek linknya dari image ya. Sudah saya siapkan di sini. Di sini sudah saya siapkan image ya, terdiri dari email, home, dan WhatsApp ya, seperti itu. Kita buat dulu di sini HR pemisah. Nah, sekarang saya buat di sini href sama dengan, nah sekarang home-nya itu saya membuat indeks ya. Indeksnya misalnya ke latih 1 ya, saya buat, atau nanti saya buat file indeks saya, index.html. Oke. Terus di sini saya buat img src. Karena berhubung image-nya itu ukurannya beragam ya, ada yang panjang tapi tingginya berbeda atau kebalikannya, maka saya akan seragamkan, yaitu width dan height-nya misalnya saya bikin 50-50 ya. Image di sini home.png. Nah, sininya width sama dengan 50, height-nya sama dengan 50. Nah, terus saya akan buat ke bawahnya. Oke, sekarang berikutnya bagaimana membuat link ke nomor WhatsApp ya. Saya copy aja dengan menggunakan fasilitas API yang dikembangkan oleh WhatsApp. Di sininya WhatsApp. Kita cek dulu WhatsApp ya, PNG masih sama ini kan, WhatsApp. Oke. Nah, ini jangan lupa saya kurang penutup /a ya, ini juga /a. Nanti kalau tidak ditutup begini, nanti garis ini juga ikut ngeling ya, kan nggak bagus ya. Nah, di sini menggunakan API WhatsApp. Jadi alamat URL-nya https
API whatsapp.com slash, ya, ada di directory send. Terus kita buat parameternya yang diperintah oleh WhatsApp sendiri, yaitu phone. Ya, jadi nggak bisa diganti ininya ya. Oh, saya mau gantiin jangan phone, telepon gitu atau apa, nggak bisa, karena ini merupakan parameter yang ditetapkan oleh API WhatsApp. Nah, di sini phone ini untuk menunjukkan nomor WA kita ya. Misalnya saya ambil contoh nomor WA seperti ini, langsung aja XXXXXX gitu aja. Nah, terus berikutnya dan ya, dan itu untuk menetapkan parameter berikutnya, teks ya. Jadi pertama parameter phone dan yang kedua parameter teks. Untuk lebih jelasnya nanti kalau kita sudah memahami konsep ini pada materi PHP misalnya, baru nanti bisa lebih jelas lagi. Sama dengan di sini misalnya terima kasih Anda telah menghubungi kami, misalnya seperti itu. Oke. Saya buat di sini target sama dengan underscore blank agar pindah tab baru ya, tabulasi baru. Oke, sudah selesai yang untuk image ini. Sekarang kita buat lagi untuk yang berikutnya, yaitu untuk email ya. Masih menggunakan tadi, cuman ini saya ganti email. Nah, di sini perintahnya beda ya. Kalau ini index, ini HTTP, sengaja saya beda-bedakan ini supaya tahu. Jadi link itu tidak selamanya harus index HTML, misalnya alamat URL-nya begitu, enggak. Ini tergantung ya kemana Anda mau arahkan ya linknya. Kalau ini karena ke email, saya mau buat dihubungkan ke Outlook Express, masih saya buat begini, mail to mau suka langsung diarahkan ke email saya 99@gmail.com misalnya. Ini kita kasih. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita coba. Oke ya, sekarang kita jalankan satu persatu. Pertama dari home dulu. Pasti ngeblank ini ya, karena indeksnya belum ada. Apa-apa, yang penting tahu. Nah, ini kan indeksnya belum ada. Nanti kita buat indeksnya ya. File indeksnya belum ada. Nah, sekarang yang kedua kita coba WhatsApp-nya. Nah, ya, dia membuka jendela baru ya. Nah, seperti ini. Terima kasih Anda menghubungi kami. Nah, nanti kalau misalnya ini berlangsung, ini sudah login ya ke WhatsApp, web WhatsApp, otomatis nanti tinggal udah ada tertera seperti ini, tinggal klik send saja, langsung berjalan ya. Jadi mempermudah klien untuk menghubungi kita sebagai mungkin penjual ya, atau mungkin sebagai distributor, seperti itu. Dan yang ketiga, sekarang kita coba mail to-nya. Nanti akan keluar Outlook Express ya, memudahkan klien kita atau customer kita berkomunikasi melalui email, seperti itu. Nah, seperti ini ya tampilannya. Outlook Express-nya keluar ya, to-nya ke email saya, CC-nya apa, mau yang ditujukan siapa lagi, misalnya subjeknya apa, baru ini apa. Tetapi yang penting harus di setting terlebih dahulu ya Outlook Express-nya, agar nantinya bisa langsung mendapatkan ingoing atau outgoing-nya ya. Jadi email masuk dan email keluar ya. Sekarang saya buat dulu ya, ini indeks HTML. Indeks itu merupakan homepage ya, yang pertama kali keluar pada sebuah website, yaitu file yang bernama index. Apakah itu index.php, index.html, pokoknya yang bernama index, karena index itu merupakan homepage ya. Ada satu lagi yang selain index, yaitu home ya, sama juga itu merupakan homepage. Misalnya kayak begini, H1 header 1 ya, saya buat di sini align sama dengan center, terusnya saya buat sini font color, saya bikin warnanya biru misalnya, warna blue. Oke, di sini welcome.
welcome to our site. /font /h1. Dan di bawahnya di sini href yang mengalihkan kembali ke lati 2. Lati 02.html back misalnya di sini. Oke, sekarang saya simpan dengan nama index.html. Oke, kita simpan seperti ini. Sekarang kita refresh. Nah, kita cek ini sekarang. Nah ya, sudah masuk ke index.html. Back kembali lagi ke lati 2. Oke ya. Sekarang setelah selesai permasalahan image ya, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu sekarang kita akan membahas tentang table ya. Membuat table. Seperti apa table? Table itu terdiri dari table rows, table data, dan table heading ya, ada situ. Jadi ada 4 elemen di sana yang dibutuhkan. Kita coba membuat table ya. Agar kelihatan, kita beri properti border sama dengan 1 seperti ini. Misalnya saya width ini menentukan lebar dari table itu sendiri mau berapa persen, bisa pixel, bisa persen. Sama penulisannya, kalau persen menggunakan tanda persen di belakangnya, tapi kalau pixel tidak perlu, langsung aja angkanya cukup. Misalnya saya tentukan misalnya 600. Nah, berarti kalau begini 600 pixel ya, seperti itu. Nah, sekarang saya buat tr. Jadi dalam table pasti terdiri dari table rows. Nah, jadi dalam satu rows itu atau satu baris itu terdapat beberapa kolom ya. Jadi tr dulu baru td. Misalnya walaupun hanya satu kolom tetap harus ditetapkan, yaitu bisa td atau th. Nanti saya jelaskan apa perbedaan td dengan th ya. Ini saya buat dulu td. Di sini misalnya /td. td lagi di sini b, misalnya /td. Oke, saya tutup di sini /tr. Ini berarti saya sudah membuat satu baris dua kolom. Kalau mau dua baris dua kolom, copy saja ini ya, paste di sini. Ini sudah berarti dua baris ya sekarang. Misalnya ini sekarang c, ini d. Tutup di sini /table. Oke, saya simpan di sini, save as, latih 3 ya. .html. Oke, kita lihat hasilnya. Run. Nah ya, ini namanya dua baris dua kolom. Jadi kalau misalnya mau 3 baris ya tinggal tambahkan sini, copy begini, paste. Misalnya kita ganti E, F. Seperti itu. Kalau misalnya mau tambahkan kolom, berarti saya mau tambahkan 2 kolom ya, ini tambahkan 2 kolom di sini. Paste /td. Tapi harus imbang, bawahnya juga nggak bisa karena kita belum belajar nanti yang namanya call span dan row span ya. Ada yang digabung-gabung, C, D misalnya. Ini juga sama. Jadi semuanya harus di copy. Ini juga sama, harus di copy, harus seimbang dari atas sampai bawah ya. Kita refresh. Nah ya, sekarang 3 baris
Satu barisnya ada 4 kolom ya. Di sini ada 3 baris seperti itu. Oke, properti atau atribut berikutnya yaitu sekarang bagaimana menerapkan properti background. Background. Nah, kalau background ini sama pengertiannya, yaitu bukan warna latar tetapi image latar ya. Latar belakang itu berupa image seperti itu. Berarti image misalnya seperti ini, slash misalnya a.jpg. Nah, seperti ini. Kita lihat ya, jadi satu table nanti isinya ini ada backgroundnya a.jpg. Nah ya, seperti ini. Misalnya disesuaikan dia ukurannya ya, karena ini kecil backgroundnya ya, kecil tablenya hanya sebatas ini ya, berarti hanya segini. Kalau misalnya lebih banyak lagi ke bawah pasti akan terbuka semua ya, tapi ini jarang dipakai. Yang sering dipakai yaitu BG color ya, BG color. Misalnya saya terapkan di sini BG colornya misalnya green misalnya. Nah ya, hijau. Jadi kalau tabelnya yang dikasih warna dasar berarti seluruhnya ya. Nah terus bagaimana pengaturannya? Apakah bisa hanya di kolom tertentu atau di sel tertentu? Bisa ya. Jadi pengaturannya itu bisa diterapkan di TR juga atau di TD juga ya. Ini saya hilangkan dulu ininya, saya cut misalnya di sini. Ya, saya pindahkan sekarang di sini di baris pertama. Berarti kalau saya terapkan di sini, berarti baris pertama ini akan berwarna hijau semua ya, setiap kolomnya. Tapi di baris kedua dan baris ketiga tidak. Ya, kita save, kita refresh. Nah ya, jadi kalau diterapkan di TR, BG color atau background ya, berarti satu baris itu warnanya yang hijau semua ya. Baris kedua, ketiga tidak. Kalau misalnya ditambahkan background juga diganti background ya, sama background itu akan diterapkan pada baris pertama, baris kedua, baris ketiga tidak, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau ininya beda. Ini baris pertama biru misalnya, baris kedua misalnya baris pertama hijau misalnya, baris kedua biru. Nah ini tinggal seperti ini. Nah ya, di sini kita ganti blue. Nah seperti itu. Jadi bisa lakukan per baris, satu tabel penuh dan nanti satu kolom, setiap kolom. Nah ya, seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya di sel tertentu, misalnya di kolom A lah misalnya di sini, atau di sel A ini ya, saya mau ganti menjadi warna merah. Nah, berarti di sini terapkan BG color juga ya, tetapi di sini misalnya saya ganti red. Jadi nanti 3 kolom berikutnya warnanya hijau, sedangkan kolom pertama warnanya merah ya, pada baris pertama. Nah seperti ini ya. Misalnya di baris keempat, kolom keempat ya, akan warna kuning misalnya. Berarti di sini kolom ketiga, baris ketiga, kolom keempat, berarti di sini ya, saya tetapkan ini. Terus ini saya ganti yellow. Oke. Save. Nah ya, seperti itu. Jadi pengaturannya bisa di table, di TR, di TD, tergantung kebutuhannya seperti apa. Oke ya, kalau diperhatikan ini huruf-hurufnya ini ada di sisi kiri semua ya. Nah bagaimana kalau saya mau menerapkan huruf-huruf ini di sisi kanan? Di sisi kanan, di tengah misalnya, ada yang di tengah, ada yang di kanan. Nah itu kita terapkan apa? Di sini kita terapkan align. Line ya, sama ini juga terdiri dari 4 ya. Pertama left, right, center, justify. Kalau mau di tengah, center, seperti ini.
Dan ini bisa dilakukan di semua kolom. Misalnya begini, save. Nah ini misalnya saya untuk ini saya coba kita untuk ini kasih di sebelah kanan ya, right misalnya. Nah seperti ini. Yang ini juga kita ganti right. Oke, save. Nah ya, tengah-tengah. Nah ini kanan, ini kanan ya kan, ini kiri. Oke. Apalagi ya sama, ini juga, ini kan ketinggiannya tidak apa ya, masih kurang proporsional, misalnya terlalu kecil, misalnya ketinggiannya bisa diatur di tatanan TR ya, seperti ini misalnya, height sama dengan misalnya 35. Nah ya, baris pertamanya misalnya seperti itu. Terus misalnya kalau misalnya di sini biasanya untuk judul lebih besar ya. Terus yang di sininya misalnya saya atur headnya, misalnya saya tetapkan yang ini lebih kecil sedikit, 25 misalnya di sini ya. Nah seperti ini. Terus ini juga 25. Nah ya seperti ini. Jadi 25 itu memang agak nggak terlalu besar sekali ya, seimbang seperti ini. Headnya sudah. Nah widthnya di mana? Kalau width pengaturannya di tatanan table dan TD ya, di sini. Misalnya itu nanti misalnya di sini widthnya saya mau atur ya, ini lebih besar, misalnya width sama dengan misalnya saya bikin di sini 40%. Nah seperti ini. Nah ya, ini lebih besar. Yang selebihnya 60% dibagi jadi 20%, seperti itu. Jadi pengaturan cukup di atas, di bawahnya nggak usah ya. Oke, sekarang misalnya yang di kolom D ini saya mau beri juga ya width tapi 10%. Paste 10% seperti ini ya. Jadi pengaturan width ya itu hanya berlaku untuk baris atas saja, yang baris bawah tidak perlu diatur karena nanti baris 2, ketiga itu mengikuti apa yang telah disetting pada baris pertama seperti itu. Nah ya, 40, 10, 50 berarti ini 25 seperti itu. Otomatis dia ya melakukan pengaturan sendiri. Nah sekarang bagaimana yang membedakan antara TD dengan TH? Nah ini misalnya yang di atas ini saya ganti dengan TH. Jadi TH itu judul kolom ya, judul kolom. TH table heading, sininya TH juga. Ini saya ganti aja. Oke ya, ini sudah TH semua ya. Nah ini misalnya saya ganti nama, misalnya nilai 1. Jadi kalau TH itu otomatis dia langsung ke tengah, otomatis nilai 1 misalnya sini, nilai
2 ini keterangan misalnya. Ya, di sini misalnya saya rubah 230 lah misalnya. Save. Jadi walaupun ini, tunggu dulu, ini saya tidak atur ya, ini tidak atur line center dia otomatis di tengah ya. Ini saya hapus ini supaya untuk tahu bahwa dia kalau TH otomatis dia karena judul ya, judul kolom dia pasti di tengah. Nah ya, nama, nilai 1, nilai 2, keterangan ya. Jadi dia menetapkan posisi di tengah ya dengan langsung bold, tebal, karena memang judul kolom seperti itu. Nah, bagaimana kalau memberi warna huruf ya? Memberi warna huruf itu langsung ditetapkan di antara ini teksnya. Font nah, seperti ini. Color sama dengan misalnya di sini saya mau ganti apa misalnya nih, white misalnya ya. Oke, white ini FFF ya, slash font. Ini dilakukan masing-masing ya. Nah ya, seperti itu. Sama juga mau menebalkan ya di sini B seperti itu, sama pokoknya pengaturan hurufnya slash B. Dan ini juga bisa diterapkan di kolom-kolom yang lain atau sel-sel yang lain. Misalnya ini kita terapkan. Nah, ini misalnya saya ganti, jangan ini red misalnya. Ini jangan pakai, kita ganti ini misalnya colornya red ya, seperti itu. Nah ya, oke ya, dari materi table yang tadi sudah kita bahas ya, sekarang bagaimana kita merancang desain web sederhana ya dengan menggunakan table ya. Kita buka file baru, file new di sini ya. Di sini saya kasih nama title, contoh.com misalnya. Saya buat di sini table width sama dengan misalnya saya buat di sini supaya posisinya di tengah ya. Center. Ini widthnya saya bikin misalnya 75%. Harus ada border TR di sini TD misalnya saya kasih headnya di sini agak tinggi ya, head sama dengan misalnya 75 misalnya. Terus di sini saya kasih align sama dengan center. Lalu di sini BG color sama dengan blue. Font color sama dengan white. Di sininya saya kasih H1 supaya besar. Contoh ininya
contoh.com /h/font atau H1 dulu boleh, beragam ya, bisa. Penting ada penutup /h1. Oke, terus di sini tutup /td. Oke, sekarang ini tutup /tr. Nah, terus di baris berikutnya saya buat lagi ini, tapi di sini normal biasa R-nya. Di sini juga dikasih TD line center, tapi ini nggak usah pakai blue. Ya, di sini kita masukkan yang tadi, yang pernah kita buat di latih 2 tadi ya. Nah, ini kita masukkan, kita copy paste. Seperti ini. Oke ya, tutup dulu /table. Nah, sekarang kita buat baris berikutnya, bukan baris berikutnya tapi buat table berikutnya ya. Table lagi di sini saya buat dengan ukuran yang sama /table. Nah, di sini saya buat tr td width. Misalnya di sini saya tetapkan 25%. 25% misalnya di sini. Oke, kita terapkan di sini yaitu bullets ya. Di sini bullets misalnya UL. Saya ratakan ini aja. Di sini misalnya LI programming misalnya /LI. Terus yang kedua misalnya LI di sini desain grafis. Nah, sini aja cukup /LI, tutup dengan /UL ya. Ini untuk kolom pertama /td. Nah, di kolom berikutnya yaitu di kolom kedua ya, ini nantinya merupakan indeks ya, merupakan indeks. Jadi nggak usah diatur karena sudah diatur width 25%, berarti sisanya jadi 75%. Misalnya di sini saya buat ini H1 welcome. Ini kita masukkan saja yang ini, yang indeks tadi ya. Oke. Copy, pindahkan di sini. Paste ya. /td. Seperti itu. Oke, sekarang kita simpan ini menjadi indeks HTML. Kita timpa yang ini ya. /table sudah. Oke, sudah. Table oke, sip ya. File save as. Ini kita indeks. Index.html. Yes. Ini ready. Ini saya tutup. File save as. Oke ya. Sekarang kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Nanti di sini ngelink nih. Nah, nanti bisa mengganti posisi ini. Contoh.com ya ini. Nah, terus nanti kita kasih link di sini.
programming.html misalnya. /a. Ini juga sama. Ini di sini desain. /a. Nah, berarti kita harus membuat programming HTML dan desain HTML ya. Seperti itu. Indeksnya sudah, kita refresh. Nah ya, sudah ngelink ya. Kalau yang ini masih ngeblank nanti karena nggak ada ininya filenya. Nah seperti itu. Sekarang kita buat dulu programming HTML. Oke, berikutnya ya, kita membuat file programming HTML-nya ya. Kita buat ini dari sini saja. Ini kita edit, select all, kita copy, kita buka new dokumen, paste aja ini. Hanya kita ganti nih. Programmingnya yang di sini tidak perlu ada href karena nanti ininya untuk programming HTML. Jadi tidak lagi ngelink di sini ya. Yang ngelink hanya desain grafis. Nah, di sini H1 masih H1. Ya, tapi di sininya tidak perlu ke kanan. Misalnya di sini di sisi kiri aja. Programming. Nah, lalu di sini ada P, paragraf ya misalnya. Ini saya masukkan begini supaya rapi. Nah, ini P. Untuk P-nya kita ambil ini aja. Ya, yang ini kita ambil. Anggaplah ini keterangannya misalnya gitu ya. Programming itu apa? Oke. Paste. Sekarang kita simpan ini programming.html. Kita copy saja yang ini ya. File save as ya. Programming HTML. Oke, sekarang kita coba. Refresh. Programming kita klik. Nah, seperti ini. Nah, ini kok ke bawah. Nah, jangan bingung, jangan risau. Ini kita naikkan saja. Di posisinya ini TR ya. Align sama dengan top. Jadi kalau yang horizontal tuh align, tapi kalau yang vertikal seperti tadi V align. V align tingkatan ini vertical line, teman. Oke, sekarang kita tes. Nah ya, ada posisi seperti ini. Oke, sekarang kita buat untuk desain grafisnya. Kembali lagi ke indeks, klik ini rumah. Nah, seperti itu. Sekarang yang ini kita copy aja, select all, copy, file new, paste ya. Ini kita ganti sekarang kebalikannya. Indeks tadi di sini ininya aktif programmingnya. Kita copy, programmingnya aktif. Tapi di sini yang kebalikannya, desain grafis tidak aktif. Ya. Di sininya kita ganti desain grafis. Oke, sekarang kita simpan ini dengan nama desain HTML. File save as. Refresh, kita desain grafis klik. Nah, desain grafis. Kembali lagi indeks, programming. Oke, desain grafis save ya. Nanti bisa kalian lebih ini kan lagi, maksimalkan lagi supaya lebih bagus lagi ya. Oke, pembahasan terakhir dari table yaitu call span dan row span ya. Bagaimana kita membuat table seperti ini ya. Before-nya seperti ini tapi after-nya seperti ini. Bagaimana caranya ya menggabungkan
kolom, ada juga yang menggabungkan baris ya. Oke, kita coba. Kita buat file new ya. Kita buat yang seperti ini dulu ya, seperti ini, call span. Kalau kita perhatikan di sini, ini tuh ada 2 baris 2 kolom ya. Oke, saya buat table width sama dengan 50% misalnya, border sama dengan 1, tr td width sama dengan 50%. td. Nah, saya buat dulu deh semuanya ya, supaya nanti kalian tidak bingung. b td tr, ini saya copy paste aja yang di atas. Ini kita buang. cd, ini saya kasih nama call span ya. Terus di sini slash table, saya buat juga hr untuk nanti yang row span. Oke, saya copy yang ini. Ya, perhatikan dulu gambarnya. Di sini yang kita gabung yang di pertama itu di baris pertama ya, itu digabung ya, 2 kolom digabung menjadi satu, maka istilahnya call span. Oke. Sekarang kita coba di sini, kita gabung menjadi satu. Berarti di sini kita satukan. Nggak usah lagi ada width di sini, langsung call span ya. Call span sama dengan 2. Karena digabung 2 menjadi 1, maka yang di sistem kolom yang di sampingnya kita hapus. Oke, seperti itu. Kita coba ya, kita simpan. Latih 4 di sini. .html. Oke, kita coba run. Nah ya, ini karena saya kurang line center aja ya, jadi line center aja. Seperti itu. Oke ya, row span sudah terjawab. Sekarang row span. Row span itu barisnya ini disatukan ya, barisnya ini disatukan, yang ini tidak ya. Berarti ada 2 baris yang disatukan. Oke. Bagaimana caranya? Yang row span di sini yang kita tentukan di sini ya. Tadi di sininya 50%. Kita buat di sini row span sama dengan 2. Jadi kebalikannya dengan call span. Kalau call span itu di baris pertama 1 kolom dibuang karena dijadikan 1 ya. Kalau yang baris ya, kalau yang row span, baris pertama tetap utuh, tetapi di baris kedua dibuang 1. Nah, seperti itu. Jadi yang D ini jadi C.
Oke, kita coba save, refresh. Nah ya, seperti ini. Oke, call span, row span sudah dijawab. Sekarang bagaimana membuat seperti ini ya. Oke, kita coba. Sini before. Kita lihat dulu tabelnya berapa ini. Tabelnya 3 baris 4 kolom ya. Copy aja ini. Sini outline center. TD. Nggak usah pakai width ya, otomatis dia ngitung. Oke, saya tutup slash tr. Ini saya copy aja. Hurufnya nggak usah diganti dulu, biarin aja begini. Nggak usah pakai, juga nggak usah pakai. Oke, sekarang copy lagi yang ini. Yang penting sudah 3 baris 4 kolom. Oke, slash table, sip. Sekarang saya buat ini copy lagi aja. Kita buat yang ini after. Oke, kita cek dulu. Oke ya, udah betul. Nah, sekarang kita lihat di baris pertama 2 kolom digabung. Oke. Di baris pertama 2 kolom digabung. Oke, di sini berarti call span. Call span sama dengan 2 baris digabung, berarti 1 hilang. Buang yang 1 di sini. Ya. Berarti ganti di sini B, C. Warnanya kita kasih lagi langsung BG color, blue misalnya, atau yellow lah saya ganti. Oke, kita cek dulu betul belum. Ada betul ya. Ininya bukan 25 tapi 50. Oke, save. Oke, udah benar. Sekarang kita lihat lagi yang C nih ya, di sisi kirinya digabung ininya apa, kiri kanannya, atas bawahnya ya, bawahnya.
Yang terakhir kita gabungkan ini, si all span sama dengan 2, dihapus. Sudah berkesesuaian dengan gambarnya. Oke ya. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.